Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan rasulullah wa la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajamin amma ba'du. Iwafillah insyaallah bi rahmatillah. Jazakallahu khairan katsira pada Bapak Ketua Masjid dan Bapak Wakil Ketua Masjid yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Pertama, mari kita sama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah banyak sekali memberikan nikmat iman, nikmat Islam, wabil khusus nikmat sihat, sehingga pada pagi hari ini Allah berikan kita kesempatan, berikan kesehatan hadir di tempat ini. Pertama dalam rangka silaturahmi, yang kedua memperingati hari besar Islam, hari tahun baru Hijrah 1448 Hijrah yang alhamdulillah hari ini kita sudah satu pekan kita lewati. Dan kemudian tidak lupa juga saya mengucapkan rasa hormat saya kepada Bapak RW, Bapak Ketua RT, Bapak pengurus masjid, kemudian juga para sesepuh alim ulama. Mudah-mudahan pada kesempatan hari ini hadir di sini dapat oleh-oleh ya. Kebetulan hari ini kami ikut bersinergi, berkolaborasi sebagai Tribun Nabawi. Namun sebelumnya kita kenalan dulu Pak ya. Tak kenal maka tak cinta. Baik, nama saya Saparudin. Jadi ini rekan saya Sultan Kari Siregar ya. Kari Sultan Siregar. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah. Asli saya, alamat lahir saya di Kepri Pak, Kepulauan Riau. Domisili saya ada di Sektor 5, Babelan, Bekasi. Jadi kegiatan saya dan teman-teman ini adalah sebagai relawan kesehatan Tribun Nabawi dan tradisional. Dan alhamdulillah dengan kegiatan ini kami lakukan dari 2017 Pak. Dan sudah sekitar ya adalah 50 masjid yang kita singgahi untuk kita syiar Tribun Nabawi. Dan hari ini masjid ini baru pertama kali, baru perdana ya, kemarin di Musola Al-Furqan. Pada kesempatan hari ini saya memang dapat kesempatan untuk mengisi materi atau seminar Pak. Judulnya Gerakan Sadar Stroke, namun waktu diberikan hanya 15 menit, jadi saya hanya memberikan paparan. Namun ini saya ada oleh barangkali Bapak bisa baca. Ini nggak banyak, bisa tolong dibagi sebelah 10, sini 10. Baik Bapak Ibu, kita mulai dengan waktu yang semakin singkat ya. Nanti kita buat simpel. Jadi bahaya stroke. Stroke adalah penyakit yang paling ditakutin. Jadi baru-baru ini saudara saya kena stroke Pak, bukan stroke, tapi pembuluh darah pecah di Batam Pak ya. Waktu cuma diberikan 1 pekan, akhirnya umur pendek, mengalami ajalnya dengan sebab stroke tadi. Bapak Ibu, karena kami adalah praktisi terapi dengan berbagai macam penyakit sudah kami temui Pak. Dari kanker, stroke, tumor, saraf kejepit dan macam-macam. Namun dari informasi WHO bahwa stroke adalah pembunuh nomor 1 dunia, ya, pembunuh nomor 1. Bahkan di Indonesia dari 1, 2, 3 orang stroke. Kemudian Indonesia itu nomor 1 Pak, stroke, dunia nomor 2. Saya sudah sampai ke Sumbar, bolak-balik. Di Bukit Tinggi ada namanya rumah sakit
stroke Pak, ya. Sini ada, tapi ada Bukit Tinggi karena di Padang terkenal lemak, ya. Kalau ada orang-orang lemak ini sudah kenal ya. Jadi identik rumah makan Padang itu lemak. Nah, nah sebab akibatnya dari stroke tadi adalah yang pertama ya dari lemak ya. Jadi di situ ada Bapak lihat di situ bahwa makanan yang banyak mengandung lemak gorengan ya, kemudian yang karbo ya, kita ambil singkat aja, makanan yang paling bahaya itu adalah lemak yang nempel di pembuluh darah, kemudian karbo yang membuat darah kita kental. Maka Bapak Ibu perlu kita perhatikan orang-orang yang gemar makanan-makanan lemak, gorengan, kalau bisa jangan terlalu difokuskan, mungkin sebulan seminggu sekali ya. Karena ada yang tanpa bisa, kalau tidak ada gorengan ya, rasanya kayaknya kurang. Jadi stroke itu ada dua. Pertama stroke, kalau saya lihat di lapangan Pak ya, kalau jadi akademik yang dia nyerap ke motorik, satu lagi yang membuat penyumbatan di jantung, paru-paru ya, satu lagi stroke yang membuat motorik kita, saraf kita yang di pembuluh itu yang membuat pembuluh darah pecah ya. Tapi Bapak, ini pengalaman ya, guru adalah pengalaman. Kalau ada orang stroke sebelah kiri itu rata-rata gula ya. Kalau ada orang stroke sebelah kiri itu rata-rata dari gula. Jadi Bapak bisa tanya, kalau dia sebelah kirinya stroke, Bapak tanya gulanya berapa, dia akan cerita. Kalau stroke sebelah kanan itu rata-rata hipertensi atau kolesterol. Bagaimana kalau satu badan atau kakinya dua-dua lumpuh, itu akibat tulang ekornya Pak. Ya ini pengalaman ya. Kalau kita pernah jatuh duduk, tulang ekornya yang kena, nanti pada suatu saat karena pengeroposan, karena kalsium, lama-lama stroke-nya dua-dua Pak. Itu saraf kejepit. Kalau dokter bilang itu saraf kejepit karena di lumbar. Lumbar itu ada 1 sampai 5. Tapi ketika dia dua-dua kaki sudah kena, itu biasanya awal mulanya itu dari jatuh terduduk. Ya ini sekedar informasi, jadi nanti bisa. Dan insya Allah dari keluhan-keluhan seperti itu kita sudah alami dan alhamdulillah ada jalan keluar tanpa operasi. Ya, itu jadi Bapak. Jadi tidak ada penyakit yang tidak diobatin ya, sesuai dengan firman Allah, maritu bahwa yasbin, apabila aku sakit maka aku yang menyembuhkan. Allah yang menurunkan penyakit, maka Allah yang menyiapkan obatnya. Seperti itu Bapak Ibu. Dan ada 5 yang harus kita lakukan Pak. 5 langkah cerdik ya, ini singkatannya 5 langkah. 1 C apa itu? Rutin cek. Jadi kita rutin Bapak Ibu rutin cek ya, jangan bosan, rutin cek. Tiba-tiba pada titik kulminasi kita karena banyak asam urat, kolesterol, tiba-tiba kita